kasih Civenus sudah dikenalkan. Eh, Sebelum kita mulai, aku mau ajak teman-teman semua kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur buat pagi ini kami boleh berkumpul. Tuhan, kami percaya kalau kami ada di sini bukan suatu kebetulan, karena Tuhan yang tempatkan kami semua di sini. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, sedikit dari firman-Mu, buka hati kami, buka telinga kami, ajar kami punya hati yang siap menerima, berbicara lewat mulut hamba-Mu, biar Tuhan yang dipermuliakan, supaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami gak sama lagi, kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk membuat hidup kami berbeda. Thank you Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Awas ya, nanti lagi sermon, terus gak se-excited tadi aku turun. Gak deng, sorry ya belum udah galak. Oke. Mungkin aku perlu introduce myself once again. Halo semuanya, aku Edeline. Hai. Apa lagi yang perlu dikenalkan ya? No ya, tidak relevan dan tidak penting. Konteks, aku lagi kuliah sekarang gitu ya. Jadi kesibukan berkuliah, aku selesai S1 psikologi beberapa waktu lalu, terus sekarang lagi lanjut kuliah lagi begitu. Udah itu aja ya. Bingung saya. Oke. Hari ini kita akan masuk ke bagian yang terakhir dari Not Afraid, part yang keempat. Ada yang masih ingat week 1 bahas apa? Let's review sedikit gitu ya. Siapa yang khotbah? Bagus. Kalau nggak ingat nanti Kak Iksan ngomel. Apa week 1 kita bahas soal pokoknya defaultnya dunia adalah rasa takut gitu ya. Tapi default kita sebagai anak-anak Tuhan adalah peace, damai. Week kedua, iya maksudnya bahas apa, tapi betul kok Josh yang bawain. Waduh ini, ya spread. Ini nggak ingat atau tidak mau jawab apa bagaimana ya gitu. Kita terpanggil untuk menyebarkan kasih, pengharapan dan iman gitu, bukan ketakutan. Week ketiga baru minggu lalu, trust. Kita belajar nama-nama Tuhan. Siapa yang bawain? Iya harusnya gak usah diingat itu mah, enggak deng. Oke, hari ini kita akan masuk ke week yang keempat. Kalau week 1, 2, 3 kita udah bahas soal idealnya kita sebagai anak-anak Tuhan tuh gak perlu takut, kenapa sih gitu ya. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang lain, karena kita udah lama gitu ya, mungkin beberapa dari kita udah lama ikut Tuhan. Adakah yang tidak pernah merasakan takut? Gak ada. Kalau ada sepertinya Anda bukan manusia lagi, mungkin Anda sudah menjadi malaikat ya. Dan semua manusia tuh termasuk pengikut Tuhan bisa merasakan fear and anxiety gitu. Fear and anxiety might come after us, itu hal yang normal, tapi jadi tidak normal kalau kita jadi dikuasai sama rasa takut itu. Karena the children of God were never meant to be overcome by them. Amin. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita ngerasa takut, when anxiety attacks, kita tahu gak kita mau ngapain gitu. Karena kan ini sesuatu yang tidak bisa dihindari gitu. Namanya manusia pasti akan ngalamin what to do next-nya. Ingat itu what to do. Apa namanya kontennya Kotoro, manusianya gak ada kan ya. Gitu. Tahu gak kita ngapain? Dan pertanyaan ini yang akan kita bahas hari ini. Kita akan bahas 3 poin what to do-nya. Gitu. Dan kenapa pertanyaan ini penting? Karena di generasi kita, di Gen Z, ada yang gak Gen Z? Ups. Gak usah sok kecil please. Dan ada beberapa uncle di sini guys, gak apa-apa, mereka suka mendeklarasikan diri sebagai uncle kok gitu. Karena Gen Z itu kalau by research adalah generasi yang paling anxious gitu. Dan 61% even diagnosed dengan gangguan kecemasan. Jadi kita sebagai anak-anak Gen Z-nya Tuhan, kita perlu tahu kita masih ngapain gitu. Respon umum kita biasanya anak-anak Gen Z kalau lagi takut, lagi cemas ngapain sih? Doom scroll. Terus apa lagi? Biasanya either 2 ya.
Yang pertama, isolate themselves. Coba refleksi apakah ada yang seperti ini. Chat gak pernah dibales, tiba-tiba ngilang dari gereja, tiba-tiba ngilang dari kuliah gitu ya. Atau distraction, ya online gaming lah, ya online shopping lah, makan, tidur gitu. Dan sebenarnya hal ini gak salah, tapi actually tidak membantu. Karena hal-hal ini tuh bikin kita jadi lengah pertahanannya gitu ya. Dan di momen-momen kita lengah, we lower our guard. Ini tuh momen yang ditunggu-tunggu banget sama si setan bodong itu. Karena pikiran kita jadi rentan kemasukan hal-hal yang negatif. Wah, semua kebohongan masuk lah. Gue gak bisa. Kayaknya emang hidup akan begini terus. Ya semua hal itulah. Dan kacaunya lagi kadang kedagingan kita bikin kita dalam tanda kutip terlena gitu ya. Mulailah kita berimajinasi. Aduh, nilainya jelek. Nanti kalau nilainya jelek gak bisa dapat kerja. Kalau gak dapat kerja nanti gak dapat pasangan. Kalau gak dapat pasangan tua sendiri. Ya itulah, kita bikin skrip film horor. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena pengalaman guys, mohon maaf. Gitu ya. Jadi ini hal yang berbahaya yang perlu kita tackle gitu. Dan hari ini kita akan belajar dari satu ayat. Aku mau ajak teman-teman baca sama-sama Filipi 4 ayat 6 sampai 7 versi NIV-nya. Boleh dibantu. 1, 2, 3. Not be anxious. Amin. Ini ayat sering banget keluar kalau lagi di topik-topik bahas ketakutan gitu ya. Tapi yang perlu kita tahu adalah ayat ini ditulis sama Paulus tidak dalam kondisi ideal. Dia lagi dalam penjara, dia lagi menunggu possible execution, palanya mau dicoplok gitu. Jadi sebenarnya tidak masuk akal untuk dia ngomong kayak gini secara manusia. Tapi dari sini makanya kita akan belajar tips apa yang akan kita pelajari. Dan kalau kita lihat di depan, do not be anxious about anything. Jadi tips ini akan works untuk semua level masalah. Perkara keuangan, perkara kuliah, perkara keluarga, perkara pacar, perkara apalah semua itu ya. Mulai dari yang paling receh sampai yang paling parah, ini bakal works. Kita akan bahas 3 tips hari ini. Udah siap belum? Dugaanku masih ada yang gak tahu tren itu deh kayaknya. Yang pertama adalah mana? Oh, pray. Boleh bilang sama-sama pray. Klise ya sebagai anak Tuhan. Takut ngapain? Berdoa. Berdoa aja, semuanya didoain gitu. Tapi kita perlu tahu pray yang seperti apa. Pray itu apa sih? Coba diingat materi agama waktu SD. Doa adalah komunikasi. Cakep. Prayer is communication. Kita ngobrol sama Tuhan. Mungkin doa yang banyak kita kenal adalah jadinya doa lipat tangan tutup mata ngobrol sama Tuhan gitu ya. Tapi yang namanya communication itu bisa terjadi di mana saja sebenarnya. Gak hanya ketika kita duduk tutup mata di gereja. Saat teduh gitu ya. Tapi even kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan ketika kita lagi jalan, ketika kita lagi nyetir, apapun itu. Gitu. Dan kalau kita komunikasi sama orang gitu ya, sama pacar yang udah punya pacar, sama istri atau suami yang udah punya istri atau suami, sama teman yang masih single, pengennya yang komunikasi sama kita ngomongnya dipoles-poles atau jujur apa adanya. Jujur gitu ya. Dan doa seperti itu juga yang sebenarnya perlu kita naikkan ke Tuhan. Kalau kita ingat masa-masa Tuhan Yesus mau disalib, dalam ketakutannya dia berdoa. Even Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, dia doanya gak dipoles-poles. Bapak saya gak takut. Gak ada Tuhan Yesus bilang kayak gitu. Gak apa-apa kok Bapak. Gak ada kayak gitu. Tapi Tuhan bilang, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Sejujur itu gitu ya. Jadi kalau kita lihat di 1 Petrus 5 ayat 7,
cast all your anxiety on Him because He cares for you. He cares for you. Kita mau ngomong apa tuh, Tuhan peduli kok. Gitu. Kalau di bahasa Indonesia cuma serahkanlah kekhawatiranmu. Tapi ayat ini tuh ditulis sama Petrus yang adalah nelayan. Kerjaannya nelayan sehari-hari adalah cast, itu artinya juga bisa melempar. Lempar jala gitu kalau nelayan kan. Dan seperti itu kita perlu melempar kekhawatiran kita di hadapan Tuhan. Gitu, I'm done, capek banget. Oke, aku lempar ke Tuhan. Nah, baru setelah itu juga di dalam doa tadi ada present your request to God. Kenapa kita present our request? Karena kita tahu Tuhan kita berkuasa. Hal-hal apa yang bikin kita takut itu piyik ya buat Tuhan hadapin gitu. Kecil untuk Tuhan hadapin. Dan itu sebabnya kita present our request to God. Jadi harapannya itu apa, maunya apa. Dan pastikan requestnya sesuai sama kehendaknya Tuhan. Jangan request tapi Tuhan hari ini aku capek banget. Takut, mau dapat nilai bagus. Tapi gak mau belajar gitu. Atau aduh nanti gak dapat kerja. Minta dapat kerja, tapi selama kuliah nggak ngembangin diri. Lah, kata aku Tuhan pun bingung gitu. Jadi pastikan ketika kita bikin request ke Tuhan, kita juga mengerjakan bagian kita. Nah, perkaranya adalah seringkali doa tuh dijadikan seperti apa ya? Jalan keluar terakhir. Kondisi udah chaos di mana-mana, nggak ada jalan keluar lain. Oke, kita berdoa. Betul gak? Sering ya kita kayak gitu. Tapi faktanya adalah prayer is never a last resort. It is always a first line offense. First line offense. Jadi sebenarnya kalau kita mau bawa doa nggak di titik-titik terakhir, mungkin kita nggak akan sampai parah punya ketakutan gitu. Mungkin masalah kita udah akan beres atau we will never have any anxiety in the first place gitu. Jadi jangan jemu-jemu berdoa. Itu poin yang pertama. Apa tadi poin pertamanya? Pray. Oke. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Kita lanjutin ayatnya tadi with thanksgiving. Ini poin kedua kita, praise. Praise with thanksgiving. Teman-teman ada yang tahu bagian otak apa yang berfungsi asik kayak kuliah? Stop lah dengan kuliah ini, aku capek banget. Apa bagian otak apa yang bertanggung jawab untuk rasa takut? Ada yang pernah dengar? Pasti pernah, ini udah seliweran di TikTok di mana-mana. Amigdala. Amigdala tuh kecil banget ya. Tapi gara-gara benda sekecil itu, kehidupan kita bisa dikuasain sama ketakutan. Dan research says bahwa hal apa sih yang bisa menurunkan ketakutan dalam amigdala? Gratitude. Ih, buram, gak bagus. Internetnya kah? Bener kok kemarin. Ya pokoknya gratitude. Itu isinya adalah gratitude reduces stress, gratitude reduces anxiety, bawahnya depression. Gitu. Gitu ya. Jadi seru banget gak sih sebenarnya ngelihat betapa akuratnya Alkitab kita gitu. Dia bilang with thanksgiving and by research itu terbukti gitu. Gimana sih pujian yang seperti apa? Ya tidak hanya ketika kita loncat-loncat di sini gitu ya. Tapi pujian itu bisa kita sebutkan di dalam doa, kita mengucap syukur, kita menyatakan kebesaran Tuhan. Minggu lalu kita udah bahas soal nama-nama Tuhan, gitu ya. Tuhan baik, ya sebutin itulah gitu ya. Dan kita bisa sebutin dalam free worship, itu kalau musik diem, WL nyanyi-nyanyi pakai nada sendiri itu bukan diem gitu. Itu waktunya kita memuji, waktunya kita menyembah. Dan teman-teman bisa juga kalau mau ngomong apa ya, pakai lagu pujian gitu. Kenapa kita perlu praise? Karena kalau kita kerjaannya minta terus, kita tuh fokusnya jadi ke masalahnya lagi.
apa yang belum selesai. Tapi kalau kita praise, fokus kita beralih kepada Dia yang kita puji. Gitu. Kita memuji Tuhan for who He is, karena Dia baik, karena Dia selalu ada buat kita. Praise for what He has done, bersyukur karena selama ini Tuhan gak pernah tinggalin kita, buat semua perbuatan baik yang udah Tuhan lakuin. And praise for what He will do. Karena kita sebenarnya tahu kok Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ketakutan kita akan Tuhan pakai untuk jadi bahan kesaksian. Masalah yang bikin kita takut akan Tuhan pakai untuk menyempurnakan hidup kita. So praise. Nah, masalahnya kalau praise di saat semuanya baik-baik aja tuh kayak easy. Semua orang juga bisa. Tapi praise dalam kondisi kita tidak baik-baik saja, that is a real sacrifice. Gak mudah. Makanya teman-teman ingat lagu Praise? Yang gedombrangan itu, aku ya, yang loncat-loncat gitu ya. Aku sangat-sangat mencegah aku bernyanyi di sini, tapi semoga teman-teman tahu lagunya yang mana. Kita loncat-loncat ya, jerit-jerit, wah itu waktu mini connect ampun sih, dengerin orang nyanyi lagu itu seru banget gitu ya. Tapi liriknya berat loh teman-teman. Praise when I feel it and praise when I don't. Itu kayak, kalau kalian sedang tidak baik-baik saja di tengah gendombrangan itu air mata bercucuran. Gitu. So, praise is a decision before it is a feeling. Nah, kita udah bahas tadi apa yang pertama poinnya? Pray, yang kedua adalah kita lanjutin ayatnya. Buat apa dua ini? And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Jadi ketika kita berdoa dan kita memuji Tuhan, datanglah si peace of God ini. Gitu ya. Ketika peace of God-nya datang, kerjaannya dia ngapain? Guard your heart and your mind in Christ Jesus. Jadi dia ngejagain supaya hati kita enggak deg-degan, enggak ketakutan, dan ngejagain pikiran kita supaya enggak muncul mulu si negatif-negatif dari setan itu. Gitu. Makanya prayer and praise are pathway from panic to peace. Gitu ya. From panic to peace. Karena peace-nya datang. Tadinya gak ada peace, terus peace-nya datang. Teman-teman ada yang ngikutin olahraga tinju, boxing, UFC, MMA? Jujur gak tahu apa bedanya, tapi ada yang ngikutin? Ada yang ngikutin? Gak ada ya. Tapi teman-teman tahu gak pose apa yang paling khas yang mereka biasanya kalau foto pasti posenya itu lagi. Yang gini ya. Yang apalah kuda-kuda itu tangannya gitu ya. Gak usah dicoba ya, gitu aja kalian tahu bentuknya kayak apa karena aku gak bisa. Oke, gunanya si jaga-jaga itu apa? To guard them gitu. Itu jadi guard buat mereka. Bayangin gak kalau mereka turunin itu guardnya, apa yang terjadi? Potek palanya itu. And that is why banyak yang KO, ada yang sampai cacat apa segala macam. Usually karena mereka kena attack, kayak kita diserang sama anxiety, tapi penjagaannya gak ada. So, praise and prayer. Siapa? Saya tidak tahu, ini pakai ChatGPT. Bukan siapa-siapa. Oke. Makanya do not drop your guard. Kalau kita lagi keserang, yang perlu kita cek berarti guardnya. Apakah guard kita lagi kendor? Gitu. Makanya very important untuk membangun ritme daily prayer and praise. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita diserang sama anxiety.
ketika kita diserang, pastiin guardnya ada setiap hari. Gitu ya. Oke, tadi kan 3 poin, belum selesai. Jadi ini poin yang ketiga, declare. Declare itu maksudnya deklarasi, memperkatakan. Kalau kata, apa kucingnya ya? Proverbs, Amsal 18 ayat 21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Jadi mulut kita ada kuasanya, dan apa yang diucapkan oleh mulut ada buahnya. Sayangnya, biasanya kalau kita lagi takut, yang keluar dari mulut kita apa? Aduh, itu kayak 100 kali dalam sehari ya. Kayak, aduh susah banget, aduh takut banget, aduh gak bisa, aduh kenapa begini, kenapa begitu. Segala perkataan sia-sia dan negatif keluar dari mulut kita. Dan ada buahnya gitu, makanya kadang ya terjadilah seperti yang kita katakan karena mulut kita berkuasa. Maka itu yang harus kita perkatakan adalah kebenaran. Amin? Nah, kenapa kita memperkatakan kebenaran? Karena tadi, we declare God's truth karena yang nyerang kita adalah kebohongan atau hal negatif dari setan. Kalau misalnya ada orang ngasih hoax tentang kita ngapain? Klarifikasi, ya kita ngomong yang benernya kayak apa gitu. Declare God's truth karena itu yang bisa melawan setan. Kalau ibaratnya tadi prayer and praise adalah guard, maka declaration atau kebenaran adalah tinjunya. Kan kita nggak guard terus ya gitu, ngapain dia masuk ring guard terus gitu. Tonjok balik lah gitu. Gitu, tonjok balik. Tapi jangan abis ini kayak ditonjok di depan, ditonjok balik, takut banget aku. Awas ya, jangan jadi berangas-berangas kayak gitu. Gitu. Terus, nah makanya teman-teman, ini sebenarnya cara yang kita suka pakai di dunia psikologi. Jadi kita pakai 2 kolom gitu ya, teman-teman bisa tulis lies-nya apa sih gitu. Misalnya kayak, Tuhan gak peduli, udah mulai muncul deh. Truth-nya apa? Kita udah bahas 5 nama Tuhan. Tuhan baik, Tuhan selalu ada buat kita. Terus kayaknya keuanganku gak cukup deh. Tulis truth-nya, Tuhan selalu mencukupkan. Gitu. Jadi ketika kita tulis, kita tuh sebenarnya sekalian ngelihat masuk akal gak sih sebenarnya pikiran kita untuk menguasai kehidupan kita gitu. Dan kehilangan kuasanya pikiran-pikiran negatif itu. Gitu ya. And tidak hanya itu, kita tuh juga bisa memperkatakan iman kita, declare our faith. Kayak deklarasi persembahan, ada yang hafal? Kayak hafal udah gitu ya. Awas aja sampai yang diingat cuma mendapatkan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Tipikal anak muda ya. Itu tuh bukan cuma kata-kata bagus gitu ya, itu deklarasi iman. We're praying for something positive. Mendapatkan pasangan, perlindungan Tuhan sempurna, jadi generasi yang relevan gitu. Jadi itu diperkatakan, dan perkataan ini bukan cuma dalam doa, tapi kadang kita perlu perkatakan ini daily gitu. Kita lagi ngapain? Perkatakan, aku serahkan kekhawatiranku, Tuhan menjagaku, kuliahku akan lancar. Perkatakan apapun itu gitu ya, yang sesuai dengan firman. Supaya proses tadi kita spiraling, mikirin hal-hal negatif, overthinking tuh kesetop. Karena kita udah ada ininya. Nah, hal yang perlu kita ingat, review dulu deh. Tadi yang ketiga apa? Declare. Pray, praise, and declare gitu ya. Hal yang perlu kita ingat adalah soal heart posture. Pray, praise, dan declare tuh bukan rumus gitu ya. Karena kalau udah ngelakuin 3 itu harusnya udah hilang dong gitu. Enggak gitu cara kerjanya. Dan heart posture kita seperti apa, karena bisa jadi loh kita berdoa tapi pikiran kita kemana-mana, bener gak sih? Well, I've been there gitu.
Kita praise tapi dalam kita elah Tuhan gitu. Kita declare tapi deep inside sebenarnya kita gak gitu percaya sama apa yang kita katakan. So seberapa hati kita yakin, dan mungkin teman-teman tuh ada yang nanya, aku pun pernah bertanya hal yang sama, Tuhan aku udah doa, kok aku masih takut? Tapi heart posture yang seharusnya adalah yang persisten untuk terus mendekat sama Tuhan. Walaupun gak instan, tapi terus menerus dilakukan. Dan ketika kita bikin request, tadi kita bahas di request gitu ya. Dalam doa kita bahas declaration, minta hal-hal yang positif. Kadang yang jadi keluhan kita adalah, Tuhan aku udah berdoa, aku udah minta tapi gak pernah dijawab. I've been there too, dan kurasa kita semua pernah. Tapi yang perlu jadi fokus kita adalah, ini kita fokusnya ke kehendak kita apa kehendak Tuhan? My will or your will? Kita melihat ke konten harapan kita atau ke pribadi yang memberikan harapan? Karena kalau heart posture kita benar, meskipun Tuhan gak jawab sesuai request kita, kita masih akan bisa bilang, berarti ini kehendak yang terbaik dari Tuhan. Gitu ya. 1 Petrus 5 ayat 8, boleh sama-sama baca? 1, 2, 3. Be alert, dan 3 hal yang tadi yang bisa membuat kita berjaga-jaga gitu ya. And of sober mind, sober sadar. Kayak orang kalau kebanyakan mabuk kan tidak sadar gitu ya. Nah perkaranya melakukan pray, praise, and declare itu sama sekali tidak mudah ketika kita lagi di fase gak ketakutannya. Bener apa enggak? Ya aku pun merasa gitu. Sama sekali gak mudah, kadang kita jadi gak sober. Udah gak lurus pikiran kita, semua kebenaran tadi kita harusnya pray, praise itu udah terbenam jauh di dalam otak. Kagak ada keluarnya. Karena kita terlalu overwhelmed dengan emosi kita. And disitulah peran komunitas penting. Lucu kali ya kalau FLCC jalan-jalan ke pantai begini. Sorry kok aku asbun banget ya. Komunitas jadi penting. Kenapa? Karena ketika kita gak bisa berdoa, mereka yang bisa menyediakan guard tambahan lewat doa mereka buat kita. Ketika kita lupa sama firman Tuhan, mereka yang akan nyadarin kita, ngingetin kita untuk inget nih semua firman yang udah lu pelajarin gitu loh. Jadi teman-teman mentit tersayang, sebagai SGL, aku juga SGL di sini by the way. Tolong kalau ada apa-apa ceritanya tuh jangan tunggu ketakutannya masalahnya udah meledus gitu loh. Kayak kalian yang cerita udah keburu pusing, kami yang dengerin juga udah keburu, aduh kenapa gak dari kemarin gitu. Jadi dipakai small groupnya dan SGL-nya jangan hanya untuk makan-makan mingguan gitu ya. So this is our bottom line today. When you pray, praise, and declare the truth, you are raising weapons fear cannot survive. Boleh baca bareng-bareng? 1, 2, 3. Pray. Amin. Oke, aku mau cerita sedikit untuk menutup gitu ya. Aku ngomong di depan sini bukan karena aku tidak merasa takut. Sama sekali enggak. Teman-temanku juga bilang, iya aku orang yang sering berpikir ini dan itu gitu. Dan sejujurnya firman ini juga banyak berbicara sama aku. Beberapa waktu lalu aku tuh mesti ikut sidang pertama dari 3, karena tadi aku bilang aku masih kuliah gitu ya. Dan untuk menjalani sidang itu aku perlu mengerjakan beberapa laporan panjang. Jujur benci banget aku ngerjain laporan.
Tapi dan jadinya semakin menjelang sidang aku tuh bener-bener cemas banget. Mencemaskan banyak hal, to the point aku gak pernah ngerasain ini ketika aku kuliah dulu. Dan ini dirasakan sama semua teman-teman aku gitu ya. Aku melihat mereka tuh orang-orang yang sangat pintar dan kompeten, tapi kita semua merasakan kecemasan yang sama. Ya emosi menular kayak yang kita bahas di week kedua gitu ya. Dan aku harus mengakui bahwa saat itu aku benar-benar lower my guard. Aku berdoa tapi pikiranku kemana-mana. Aku udah di peaknya mendistraksi diriku main bubble tau, mainan zaman dulu hanya untuk menghindari laporan karena setiap kali ngerjain laporan aku cemas. Pikiranku udah kemana-mana, deg-degan, udah mulai tidur aja masih mikirin. Ya pokoknya udah ya segala macam itulah. Kalian bisa bayangkan gitu ya. Terus seminggu sebelum sidang aku tuh udah di angkatanku ada 2 dosen killer. Seminggu sebelum sidang dikasih tahu aku sama si 1 dosen killer. Terus besoknya aku mesti bimbingan sama dosen killer 1 lagi. Dan di pembimbingan itu aku tahu aku akan mempresent sesuatu yang kayaknya salah nih gitu. Tapi aku gak dapat solusinya. Jadi aku benar-benar cemas banget. Udah lama lah aku gak ngerasain hal kayak gitu. Sampai akhirnya aku sadar, iya ya mau gimana lagi selain datang sama Tuhan gitu. So I pray, sejujur-jujurnya menangis, wah keluar semualah cairan dari muka gitu ya. Tapi aku berusaha bersyukur, aku bilang aku tahu gak ada yang kebetulan buat anak-anak Tuhan, ini pun akan Tuhan buat baik. Aku bersyukur Tuhan gak pernah biarin aku fail di yang sebelum-sebelumnya. Tuhan tetap baik gitu ya. Dan aku manfaatkan mentorku. Aku langsung chat CL mentorku di depan sini. Yang istrinya Kobelano. TMI banget. Aku bilang, Ci doain aku ya, aku worry banget gitu. Aku cerita ke keluargaku, jadi aku dapet tambahan guard dari mereka. Dan mereka mengingatkan aku sama firman-firman yang wah sudah ketutupan sana sini gitu ya. Pakai hikmat Tuhan, terus jangan takut ya gitulah semuanya gitu. Dan puji Tuhannya adalah aku ngerasa kayak beban aku keangkat gitu ya. Aku bisa balik lagi ngerasain sukacita, padahal sebelumnya aku baru aja deg-degan. Gak instan, ya abis itu kan ada lagi tuh kabar lain lagi. Perkara apalah dari kampus, ya cemas lagi gitu. Tapi ritmenya diulang lagi. Sampai akhirnya menjelang sidang, sampai hari aku sidang masuk ruangan, aku gak ngerasain cemas. Dan Tuhan jawab doaku, aku request Tuhan, oke lah kalau dibantai, setidaknya dosennya baik gitu. Hari itu aku udah biar kereng pakai batik warna hitam, dia pakai warna pink muda gitu. Manis banget kayak gulali gitu ya. Dan ya karena guardku udah naik, hari-hari ini ada lagi nih yang bikin cemas, teman-temanku cemas. Tapi aku enggak gitu. Dan sejujurnya tentu saja selama aku hidup itu bukan pertama kalinya aku merasa takut. Aku gak bisa ceritain, aku gak bangga juga sebenarnya mengatakan ini, tapi aku pernah mengalami anxiety yang jauh lebih parah. Dan melihat bagaimana Tuhan membawa aku melewati masa-masa itu, aku hari ini berani bilang bahwa gak ada anxiety yang terlalu parah untuk Tuhan beresin. Aku gak tahu kondisi teman-teman. Kalau teman-teman udah beres dengan ketakutan kalian, sedang dalam kondisi damai, sejahtera, dan sentosa, puji Tuhan. Put your guard up always. Dan it's time for you untuk bantuin teman-teman yang lain. They're suffering out there. Tapi buat teman-teman yang belum, don't forget raise your weapons. Cerita di small group, bahas apa sih yang bisa dilakuin gitu ya. So we're discussing something more practical today. Gitu. Oke. Dan satu lagi. Kalau tadi kita bahas soal tinju meninju gitu ya. Mungkin kita mikir kayak tapi petinju udah pasang guard, nonjok balik dia juga bisa kalah. Tapi kita backupnya adalah Tuhan yang gak pernah kalah. Makanya tadi kita bisa gedombrangan lagu satu tadi juga. Ku menang. Ya, that's because our God never loses. Teman-teman dapat sesuatu hari ini?
Puji Tuhan. Boleh sama-sama kita baca ulang sekali lagi. 1, 2, 3. When you pray, praise, and declare the truth, you are raising weapons fear cannot survive. Amin. Aku mau undang teman-teman bangkit berdiri. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini adalah part terakhir dari series Not Afraid. Such a cliche problem. Tapi Tuhan tahu kami-kami yang masih punya ketakutan dan tersiksa karena itu. Tuhan, kami hari ini belajar apa yang perlu kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau berjuang bersama dengan Tuhan. Tuhan yang berjanji bahwa Tuhan akan memberikan damai buat kami, dan kami pegang janji itu Tuhan. Ajar kami untuk tetap berdoa, ajar kami untuk tetap memuji Tuhan, ajar kami untuk tetap memperkatakan iman kami sekalipun kondisinya gak mudah. Ingatkan kami, jangan pernah lepas kami, supaya kami gak sama seperti dunia, dan supaya kami ketika Tuhan buat kami menang dari rasa takut kami bisa jadikan itu jadi bahan kesaksian untuk orang lain. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan small group, Tuhan yang pimpin diskusi kami, dan kami juga akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, kuliah studimu. Apa yang kau lakukan Tuhan buat berhasil. Tuhan akan mengajarmu untuk gak pernah overestimate our problems, but we want to never underestimate your grace Tuhan. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.